Kalau kamu ingin tahu rahasia semesta, pandanglah semesta sebagai energi, frekuensi, dan vibrasi. Dan di kajian kita hari ini, kita akan meningkat sedikit. Ternyata para neuroscience menemukan bahwa pikiran itu adalah medan listrik. Sedangkan perasaan itu adalah medan magnet. Jadi ketika medan listrik dan medan magnet berpadu, maka terjadilah yang disebut dengan medan elektromagnetik. Cahaya itu salah satu wujud dari medan elektromagnetik. Dan banyak sekali sebetulnya medan elektromagnetik di sekitar kita. Yaitu perpaduan antara medan listrik dan magnet. Bahkan HP yang kita gunakan itu kan selalu mencari sinyal. Dan sinyal itu wujudnya adalah gelombang elektromagnetik. Cuman termasuk gelombang yang tidak tampak. Karena apa? Harus ingat bahwa sesungguhnya panca indera kita memiliki keterbatasan. Jadi kalau seseorang hanya mengandalkan panca inderanya yang terbatas itu, maka dia pun hanya melihat alam semesta dengan alat yang terbatas. Jadi hati-hati ketika melihat alam semesta dengan panca indera. Jangan mengira bahwa sesungguhnya di alam semesta itu yang terjadi cuma yang terbatas. Padahal di alam semesta ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi tanpa batas. Bahkan melampaui batas. Coba kita lihat ya. Secara fisika, mata kita ini hanya bisa melihat cahaya dengan panjang gelombang dari 400 nanometer sampai 700 nanometer. Telinga kita ini hanya bisa menerima bunyi yang frekuensinya 20 Hz sampai 20.000 Hz. Apa yang terjadi di bawah 20 Hz? Apa yang terjadi di atas 20.000 Hz? Apa yang terjadi di panjang gelombang di bawah 400 nanometer? Apa yang terjadi dengan panjang gelombang di atas 700 nanometer? Apakah tidak terjadi apa-apa? Tentu saja ada yang terjadi. Cuman panca indera kita sangat terbatas. Nah, kalau kita selalu mengandalkan panca indera yang terbatas, maka kita pun akan selalu merespon alam semesta dalam keterbatasan. Padahal alam semesta ini sesungguhnya adalah tanpa batas. Sadari bahwa sesungguhnya kita memiliki keterbatasan dalam dimensi itu. Jadi saya sudah mengatakan di kajian sebelumnya, kalau kita punya kendaraan, itu ibarat pikiran. Dan kendaraan kita tidak akan bisa berfungsi kalau kendaraan kita tidak memiliki bahan bakar. Dan bahan bakarnya itulah yang disebut dengan perasaan. Jadi ketika pikiran dan perasaan itu mengalami koherensi, maka disitulah kekuatannya, disitulah rahasianya. Apa yang kita pikirkan, kemudian masuk ke dalam perasaan, baik itu positif maupun negatif, itu yang akan menjadi realitas. Dan di situ sesungguhnya sadar atau tidak sadar sudah terjadi perpaduan antara tataran materi E sama dengan mc kuadrat dengan tataran energi E sama dengan konstanta Planck dikalikan frekuensi. Ini adalah temuan abad ini yang sangat luar biasa, yang mungkin banyak sekali orang yang tidak menyadarinya. Jadi kalau begitu, pikiran dan perasaan kita itu adalah pencipta kehidupan kita. Lalu bagaimana dengan Tuhan? Tuhan sendiri menyatakan di dalam firman-Nya, Dia adalah Rob. Rob al-alamin. Dia adalah sang kehadiran. Dia adalah sang keberadaan. Dia hanya mengikuti yang kita mau. Para bijak banyak mengatakan bahwa pikiranmu adalah takdirmu. Bagaimana pikiran itu bisa menjadi takdir? Ketika pikiran itu berpadu dengan perasaan. Oleh karena itu maka perasaan itu memiliki dua fungsi. Yang pertama fungsinya adalah untuk mendeteksi apa yang sedang terjadi di ruang cipta. Karena yang sedang terjadi di ruang cipta, ketika proses penciptaan positif, maka perasaan menjadi positif. Ketika di ruang cipta ada proses penciptaan yang negatif, maka perasaan menjadi negatif. Itu fungsi perasaan yang pertama adalah mengontrol apa yang sedang terjadi dalam pikiran. Karena kalau dibiarkan pikiran terus mencipta, maka itu dalam proses repetisi bisa menjadi realitas. Yang kedua, perasaan itu bisa menjadi semacam amplifier. Dia mengalihkan kekuatan energi di pikiran menjadi lebih dahsyat lagi. Dan ketika diamplifikasi oleh perasaan,
maka itu sangat luar biasa. Itu akan menjadi sangat cepat untuk menjadi realitas. Para sahabat, itulah kira-kira review dari kajian kita yang pertama. Saya sudah memasukkan sedikit demi sedikit proses evolusinya, sehingga kita bisa menjadi lebih dalam lagi proses pemahamannya. Saya senang sekali dengan satu kata bijak yang sering kita dengar. Kata-katanya seperti ini. Berilah dan kamu akan diberi. Berilah dan kamu akan diberi. Karena ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Ini kata-kata bijak sangat luar biasa dan perlu diulang untuk memahaminya. Berilah dan kamu akan diberi. Karena ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Nah, barangkali kita pernah dengar ada kata-kata di dalam kitab suci bahwa kita ini akan mendapatkan sesuatu yang tidak kita sangka. Nah, kapan kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak disangka? Kalau saat kita berbuat tidak menyangka. Contoh sederhananya begini. Kalau saya berbuat kebaikan, kemudian saya berharap kebaikan dari orang, di mana saya berbuat kebaikan kepadanya, maka saya akan mendapatkan kebaikan yang saya sangka dari orang itu. Tapi kalau kita melepaskannya, itu yang disebut dengan letting go. Bahkan sekarang orang sudah mengatakan letting God. Bukan sekedar letting go, tapi letting God. Jadi berpasrah tentang hasil kepada Tuhan. Jadi kita tidak memikirkan tentang hasil. Karena begitu kita memikirkan hasil, setiap proses bekerja, berarti kita sedang menciptakan sebuah ukuran. Dan kita akan diukurkan lagi oleh ukuran yang kita ciptakan sendiri. Karena ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Jadi oleh karena itu maka bagus kalau kita memulai untuk bekerja ikhlas. Atau melakukan sesuatu tanpa pamrih, istilah sederhananya. Dari situlah kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang melampaui yang kita sangka. Itu yang disebut dengan wayarzuqhu min haitsu la yahtasib barangkali. Kita akan mendapatkan rezeki dari arah yang kita tidak menyangkanya. Kapan itu terjadi? Kalau kita sudah bisa letting go. Kita bisa melepaskan pada hasil. Makanya David Hawkins ya menulis buku yang sangat keren, Letting Go. Dalam buku itu kita diajarkan bagaimana cara berpasrah pada hasil. Karena kita banyak sekali ya ketika melakukan sesuatu sudah melekat pada hasil. Kita akan mendapatkan yang kita pikirkan, tapi sebatas yang kita pikirkan. Tapi kalau kita melampaui itu, melepaskannya, letting go, berpasrah pada hasil, justru kita akan mendapatkan sesuatu yang melampaui yang kita sangka. Disitulah sesungguhnya rahasianya. Dan banyak sekali orang yang tidak mengetahui rahasia ini. Jadi sekali lagi, berilah dan kamu akan diberi. Karena ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Jadi ketika kita ya selalu memikirkan keterbatasan, itu ukuran yang kita gunakan. Maka kita juga akan mengalami keterbatasan. Karena ukuran yang dipakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kita sendiri. Hati-hati dengan hukum ini. Jadi walaupun ini adalah kata-kata bijak, tetapi menurut saya ini semacam hukum. Karena ini yang terjadi. Jadi ini bersesuaian dengan hukum like attracts like. Jadi apa yang kita berikan, itu yang akan kita terima. Coba ya. Kalau ada saudara kita yang pindahan, kita nggak usah mikir. Bantu saja. Berikan saja bantuan. Berikan saja dukungan. Ya namanya juga seorang sahabat. Tanpa diminta. Bahkan kita tidak pernah memikirkan apa yang didapat saat memberi bantuan itu. Percayalah sama saya. Dalam secepat kilat, kebaikan yang kita berikan itu akan datang kepada kita kembali seperti gema. Asal satu syaratnya, letting go. Kita tidak memikirkan hasilnya.
Jadi kalau kita transaksional, ya, dia mau pindahan kemudian kita bantu. Kali aja nanti kalau saya pindahan juga, saya akan dapat bantuan yang sama. Kita akan dapat bantuan dari dia sebatas itu. Sehingga kita tidak bisa melampaui keterbatasan. Jadi kita tidak akan memasuki keterbatas. Karena apa? Kita sudah menggunakan hukum, ya. Karena ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Itu bahayanya. Itulah pentingnya kita bekerja ikhlas tanpa pamrih. Coba, ketika anak kita atau apa saja, ada salah satu anggota keluarga kita yang mengecewakan kita. Lalu lampiaskan kemarahan kepada mereka. Lampiaskan amarah kepada mereka. Coba perhatikan. Dalam waktu yang singkat, kekecewaan yang dilampiaskan, amarah yang dilampiaskan, itu akan kembali kepada kita. Cuman terbungkus dalam berbagai keadaan. Terbungkus dalam berbagai kejadian. Mungkin tidak sama ya. Kita marah sama anak, tidak mungkin anak marah sama kita. Kita melampiaskan amarah kepada anak karena mengecewakan kita, tentu saja anak tidak mungkin melawan kita. Tetapi perhatikan saya. Kekecewaan dan amarah tadi yang dilempar kepada kehidupan, syariatnya kepada anak kita, itu akan terbungkus dalam berbagai keadaan yang kemudian kita akan mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Ini sains ya, ini sains. Jadi saya berbicara dari sudut pandang sains. Jadi kalau kita coba memahami riset-riset neuroscience, seperti risetnya David Hawkins, seperti risetnya Jude Spansa dan lain sebagainya, kita akan menemukan titik temu. Dan ini adalah kajian-kajian yang sangat luar biasa. Saya coba ingin menyelidiki ya, ingin meneliti. Kenapa sih ya David Hawkins itu kok bisa ya membuat skala emosi sampai dalam bentuk angka-angka yang kuantitatif. Yang sebelumnya kan sangat kualitatif, sulit ya untuk mendefinisikan emosi. Misalkan kalau orang berani itu kok diberi nama skala 200 gitu. Kalau orang sudah sampai pada tingkatan pencerahan dikasih skala 700 ke atas gitu. Kenapa bisa kuantitatif? Ternyata risetnya sangat sederhana. Yang beliau lakukan adalah menggunakan konsep modulus Young. Jadi kalau di fisika tuh modulus Young tuh modulus elastis ya. Di mana modulus Young itu perbandingan antara stress and strain. Jadi sebetulnya yang diukur itu adalah kekakuan otot. Jadi ternyata ya tingkat emosi yang dicapai seseorang itu berhubungan dengan tingkat kekakuan ototnya. Jadi bayangkan ya, kalau orang yang stres terus ya segala dipikirkan, mungkin ototnya mengalami kekakuan yang luar biasa. Sehingga otot yang kaku wajar saja. Dia akan menjadi asam, pH-nya menjadi turun, ya kan? Gitu. Ketika pH-nya sangat rendah, itu sangat berbahaya. Dan itu bisa memicu berbagai macam penyakit, termasuk kanker, tumor, dan lain sebagainya. Jadi bisa dipastikan ya, orang-orang yang memiliki penyakit itu ada kaitan dengan skala emosinya. Dan itu sebetulnya sains ya, itu sains. Itu gampang sekali untuk dijelaskan. Jadi sekali lagi, pikiran dan perasaan itu adalah penciptanya. Lalu bagaimana peran semesta, bagaimana peran Allah? Allah itu kan sudah mengatakan, aku bergantung sangkaan kamu. Ya aku bergantung kamu. Bahkan di dalam salah satu firman Allah dalam kitab suci, Allah menyatakan yahdillahu linurihi mayasa. Aku akan menunjukkan kepada cahayaku siapa yang aku kehendaki. Siapa yang akan dikehendaki tentu saja yang punya kehendak. Jadi semua bermula dari diri kita sendiri. Jadi bagi saya mengubah nasib itu adalah yang pertama, langkah pertama adalah mengubah pikiran dan perasaan. Jadi kalau kita tidak mengubah pikiran dan perasaan, saya kira akan sulit kita mengubah keadaan. Apalagi dikaitkan dengan tadi ya, temuan fisika modern saat ini, bahwa realitas terbentuk oleh dua tataran, tataran materi dan tataran energi. Nanti mungkin saya jelaskan ya, rumus-rumusnya di akhir pertemuan kita. Ini masih prolog dulu ya, supaya pengertiannya lebih dalam.
Contoh yang sederhana misalkan, jika kita berpikir dan sekaligus merasa, nah ini sudah disatukan ya, berpikir dan merasa, berarti kita sedang memancarkan gelombang elektromagnetik. Karena dari pikiran itu medan listriknya, dari perasaan itu medan magnetnya, itu berpadu. Karena sudah terjadi koherensi. Nah, jika kita berpikir dan merasa, misalnya, aku akan mengalami hari yang berat dan tertekan hari ini. Dan itu kita produksi pikiran dan perasaan itu saat kita bangun tidur. Maka dapat dipastikan kita akan menarik orang-orang, keadaan, kejadian yang membuat kita berat dan tertekan. Jadi hukum tarik-menarik di sini berlaku. Kenapa kita tidak bangun pagi dengan penuh rasa syukur ya? Seperti burung. Burung saja bahagia menjadi burung. Dan burung ketika bangun pagi, walaupun di sarangnya tidak punya beras, di sarangnya tidak punya apa-apa, dia tetap bernyanyi. Kita beras ada, ya, rumah ada, pakaian cukup, ya. Tapi saat bangun tidur, kemudian kita pikiran dan perasaan sedang menciptakan sesuatu. Misalnya, aku akan mengalami hari yang berat dan tertekan hari ini. Dan itu, ya, kita akan bertemu dengan orang, keadaan, kejadian yang membuat kita menjadi berat dan tertekan. Makanya awalilah sebetulnya bangun pagi itu dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Ya, karena kita akan menarik sesuatu yang sama, ya, sehari itu. Jika kita berpikir dan merasa misalnya, hidup ini sangat menyenangkan, maka kita akan menarik orang-orang, keadaan, kejadian yang membuat kehidupan kita benar-benar menyenangkan. Hukum tarik-menarik tidak pernah bohong. Hukum tarik-menarik tidak pernah bohong. Dan hukum tarik-menarik tidak bekerja berdasarkan kita yakin atau tidak yakin. Namanya hukum alam tidak perlu persetujuan kita. Kita setuju atau tidak setuju, hukum alam tetap saja berlaku. Sama seperti hukum gravitasi. Sama seperti hukum medan elektromagnetik. Kita percaya atau tidak percaya, hukum tidak bergantung kepada kita percaya atau tidak percaya. Dan hukum tidak minta persetujuan dari kita. Karena hukum alam tetap saja berjalan. Hukum tarik-menarik tak pernah gagal memberi setiap hal berdasarkan apa yang kita ungkapkan. Sekali lagi, hukum tarik-menarik tidak pernah gagal untuk memberi setiap hal berdasarkan apa yang kita ungkapkan. Jadi kalau yang kita ungkapkan adalah kekuatan positif, maka hukum tarik-menarik tidak pernah gagal memberikan yang positif ke dalam kehidupan kita. Sama juga ketika kita menggunakan kekuatan negatif atau ketiadaan kekuatan positif, maka hukum tarik-menarik juga akan memberikan yang sebaliknya. Jadi kita akan menerima, kita akan menarik dan menerima berdasarkan apa yang kita ungkapkan. Kesejahteraan, kesehatan, hubungan, pekerjaan, kejadian, pengalaman, berdasarkan pikiran dan perasaan yang kita ungkapkan. Jadi sebetulnya alatnya adalah pikiran dan perasaan. Sekali lagi, pikiran dan perasaan. Ya, sekarang saya sudah memberikan pelajaran lebih naik lagi, karena saya sudah nyatakan ketika ada koherensi pikiran dan perasaan, perasaan itu memberikan amplifier, penguatan, diamplifikasi, dikalikan energi yang ada di pikiran itu oleh perasaan. Sehingga itu akan sangat mudah sekali menjadi realitas. Apalagi secara neuroscience, pikiran memancarkan medan listrik, perasaan memancarkan medan magnet. Dan ketika berpadu medan listrik dan medan magnet, menjadi medan elektromagnetik. Bahkan sebetulnya kalau kita melakukan riset di laboratorium, ketika medan listrik itu berubah terhadap waktu, ternyata dia menghasilkan medan magnet. Dan ketika medan magnet berubah terhadap waktu, itu yang menghasilkan medan listrik. Luar biasa sebetulnya. Makanya di fisika itu ada dua kajian, ada elektrostatika, ada elektrodinamika. Jadi elektrostatika itu adalah kajian yang mengkaji tentang sifat kelistrikan di mana medan listriknya itu tidak berubah terhadap waktu. Nah, ada lagi kajian di mana medan listrik berubah terhadap waktu dan itu yang menghasilkan medan magnet. Itu masuk dalam dimensi elektromagnetik. Elektrodinamika.
elektrodinamika. Jadi ala elektrostatika ada elektrodinamika. Nah, kalau kita belajar itu luar biasa. Jadi ungkapan pikiran positif tentang apa saja, misalkan tentang uang, maka kita akan menarik keadaan, orang, kejadian yang menghasilkan banyak uang. Jadi ketika kita pikirannya positif tentang uang, maka kita juga akan mendapatkan, akan menarik keadaan, orang, kejadian yang menghasilkan banyak uang. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau kita punya pikiran yang negatif tentang uang, kita juga akan menarik keadaan, orang, kejadian yang membuat kita juga menjadi dijauhi oleh uang. Jadi sebagaimana hukum gravitasi. Hukum gravitasi kita sudah kenal hukum gravitasi. Hukum gravitasi Newton itu adalah hukum tarik-menarik. Bumi dengan bulan itu tarik-menarik. Bumi dengan matahari itu tarik-menarik. Bahkan sekarang saya dengan bumi ini tarik-menarik. Gara-gara saya ditarik oleh bumi, saya bisa mendiami kursi ini. Dan saya tidak akan mungkin bisa duduk di kursi ini kalau tidak ada hukum gravitasi. Karena apa? Karena kalau saya tidak ditarik oleh bumi, tidak mungkin saya bisa menekan kursi. Dan kursi juga menekan saya. Maka ada aksi reaksi sebetulnya di sini. Itu. Saya tidak menjelaskan terlalu dalam tentang itu. Tetapi hukum tarik-menarik itu nyata. Hukum tarik-menarik akan bekerja sebagaimana hukum gravitasi bekerja. Tak peduli apakah kita menerimanya atau tidak. Jadi sepasti kita berpikir dan merasa, sepasti itulah hukum tarik-menarik merespon kita. Apa yang ada dalam pikiran dan perasaan, itu terus dipancarkan. Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa pikiran dan perasaan energi. Namanya energi itu frekuensi. Namanya energi itu vibrasi. Jadi ketika pikiran dan perasaan terus bekerja, dia juga memancarkan energi, memancarkan frekuensi, memancarkan vibrasi. Apakah itu baik atau buruk? Terserah. Dan semuanya akan kembali secara otomatis seperti gema. Jadi ketika pikiran dan perasaan memancarkan yang negatif, berarti dia akan menggetarkan yang negatif di semesta ini. Dan itu yang akan datang kepada kehidupan kita. Ketika pikiran dan perasaan juga memancarkan yang negatif, yang positif, maka dia juga akan beresonansi dengan orang, kejadian, keadaan yang membuat kita akan mendapatkan yang positif itu. Itu seperti saya bilang tadi, seperti gema. Jadi kita dapat mengubah hidup kita dengan mengubah pikiran dan perasaan kita. Jadi kalau kita tidak bisa mengubah pikiran dan perasaan kita, kita tidak akan pernah bisa mengubah keadaan. Karena itu langkah pertama yang harus kita lakukan. Nah pertanyaannya sekarang secara sederhana. Karena banyak orang bertanya kepada saya, apa sih sesungguhnya pikiran itu? Dari tadi saya bicara pikiran, perasaan. Apa sih pikiran itu? Kira-kira definisi sederhananya beginilah. Pikiran itu sebenarnya adalah kata-kata yang kita dengar dalam benak kita. Atau bisa juga yang diungkapkan secara nyaring, keras-keras. Kenapa begitu? Kan sebetulnya saya tidak mungkin duduk di sini kalau saya tidak memikirkannya. Saya tidak mungkin ngasih kajian ini kalau saya tidak memikirkannya. Dan kejadian ini terjadi karena saya memikirkannya. Karena saya memikirkannya, maka saya duduk di sini. Dan saya juga memikirkannya. Topik apa kira-kira yang paling tepat saat ini untuk saya sampaikan. Karena saya memikirkan itu, maka itu terjadi. Jadi sebetulnya pikiran itu adalah kata-kata yang kita dengar dalam benak kita atau kata-kata yang diucapkan secara keras-keras. Jadi kalau ingin tahu apa sih pikiran, itulah yang ada di kata-kata. Itulah yang kita dengar dalam benak kita. Sesederhana itu definisinya. Daripada pusing-pusing mendefinisikan pikiran itu apa, sudah itu aja. Jadi pikiran adalah kata-kata yang kita dengar dalam benak kita atau kata-kata yang diucapkan keras-keras. Jadi sebetulnya kita kan bisa mendengar kata-kata itu. Sekarang kita sedang memikirkan apa, kan kita bisa dengar dalam benak kita. Atau apa yang dipikirkan kan akan muncul sebagai kata-kata. Kalau sudah muncul sebagai kata-kata, lebih jelas lagi. Jadi kata-kata itu adalah apa yang ada dalam pikiran. Karena tidak mungkin kan
seseorang bisa melakukan apapun atau mengatakan apapun tanpa ada tugas dari pikiran? Nggak mungkin, nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Ya, oke, ya. Ngerti ya? Jadi pikiran adalah kata-kata yang kita dengar dalam benak atau kata-kata yang kita dengar secara keras-keras. Karena kalau sudah jadi kata-kata yang keras pun itu kan produk pikiran. Misalnya gini, ketika kita mengatakan dalam benak aja, waduh indah sekali ya hari ini. Kan tidak mungkin kita menyatakan hari ini indah sekali kalau kita tidak memikirkannya. Dan ungkapan bahwa hari ini indah sekali itu kan karena sudah dipikirkan. Dan kalau kita tidak memikirkannya, ungkapan itu tidak ada. Ngerti ya? Jadi sebenarnya pikiran itu adalah kata-kata. Dan kata-kata itu energi. Ada riset yang sangat bagus ya. Jadi orang mengatakan A, B, C, kemudian di riset gelombangnya seperti apa? Ternyata yang luar biasa ya. Semua kejadian di alam semesta itu membentuk yang disebut dengan medan torus. Jadi medan torus itu dari kata toroida. Toroida itu sebenarnya adalah kumparan. Kumparan yang dibentuk sedemikian rupa sehingga medan magnetnya itu persis seperti donat. Dan ternyata DNA membentuk medan toroida, medan torus. Tumbuh-tumbuhan itu membentuk medan torus. Pikiran kita membentuk medan torus. Perasaan kita membentuk medan torus. Makanya dalam tradisi Cina itu ada yang namanya yin yang. Yin yang itu kan sebetulnya adalah ya bagaimana kesempurnaan dibangun oleh dua hal yang kelihatan berlawanan. Makanya ketika ada yang berlawanan itu tidak boleh dibenturkan. Karena yang berlawanan itu saling melengkapi. Itu sisi-sisi kebenaran. Jadi jangan benturkan cahaya dengan kegelapan. Jadi perang. Karena cahaya dan kegelapan itu sebetulnya adalah bermitra. Kita tidak mungkin bisa melihat bintang yang terang di tempat yang terang. Justru kita melihat bintang yang terang ketika ada kegelapan. Jadi yin yang itu kan sebetulnya cerita tentang bagaimana dua hal yang berlawanan itu membentuk kesempurnaan. Ternyata yin yang itu adalah simbolisasi dari medan torus. Elektron, molekul, atom, bahkan medan magnet bumi itu juga membentuk medan magnet torus. Wah, kalau kita bicara tentang ini, kita kemudian akan memasuki sebuah pemikiran baru bahwa sebetulnya semua di semesta ini hakikatnya adalah energi. Semua adalah energi. Bahkan para fisikawan kan dulu berpikir, bagian terkecil dari alam semesta apa sih? Atom. Saat itu mungkin puas. Tapi kemudian ada di dalam atom itu ada elektron, ada proton, ada neutron. Ternyata ilmuwan tidak puas. Ternyata di dalam mereka itu sendiri ada yang namanya lepton, ada yang namanya boson, yang kemudian disebut dengan quarks. Lalu bertanya lagi, terbuat dari apa? Elektron, proton, dan neutron. Jawabannya cuma satu, terbuat dari energi. Jadi sebetulnya yang disebut dengan elektron, proton, neutron itu pusaran-pusaran energi. Jadi kembali lagi, sebetulnya semua adalah energi. Ya, nah kalau kita memahami ini lebih dalam, luar biasa. Dan kita terapkan dalam kehidupan, luar biasa. Nah kita bisa menciptakan kehidupan yang menakjubkan dengan pemahaman yang dalam tentang ini. Dan ini sebetulnya bukan teori, dan itu harus dipraktekkan. Jadi harus dipraktekkan ya. Kalau para sahabat tidak mempraktekannya, percuma saja. Gimana cara mempraktekannya? Sederhana lah. Mulailah kita belajar secara kontinu, memikirkan yang kita sukai. Memikirkan yang kita ingin. Stop memikirkan yang tidak disukai. Itu aja, sederhana prakteknya ya. Gak usah tahu tataran relativistiknya, tidak usah tataran mekanika kuantumnya, pusing. Ya kalau saya karena sedang menjelaskan harus clear kan. Tetapi para sahabat cukup aja begitu ya. Ya. Saya sudah menjelaskan di kajian yang pertama apa yang disebut dengan pikiran positif. Pikiran positif adalah pikiran yang di dalamnya hanya terdapat yang diinginkan dengan yang disukai. Itu aja. Dan pikiran negatif berarti yang di dalamnya terdapat yang tidak diinginkan, yang tidak disukai. Jujur ya, pernah nggak kita menginginkan yang tidak kita sukai? Pasti tidak pernah kan? Tidak pernah kan? Karena tidak mungkin berlawanan. Masa kita menginginkan yang tidak disukai? Tidak ada yang menginginkan kegagalan. Tidak ada kan?
Tidak ada. Semua kita menginginkan yang kita sukai. Cuman sayang sekali, kita menginginkan yang disukai, tapi yang dipikirkan selalu yang tidak disukai. Kita tidak suka macet, tapi senang sekali dan berapi-api ketika cerita macet. Kita tidak suka kegagalan, tapi kalau menemukan kegagalan dalam hidup atau bisnis gagal, wah itu cerita bisa berjam-jam kepada semua orang. Dan ketemu siapapun yang ceritakan adalah kegagalan, kepahitan hidup. Itu like attracts like. Karena itu sedang memancarkan energi ya ke semesta. Nah, itu yang tidak disadari, ya.